Selamat pagi anak-anak Miss. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat. Hari ini kita lanjut materi bahasa Indonesia pada bab 4 mengenai teks laporan hasil observasi. Oke, kemarin pada bab pertama kita sudah bahas mengenai teks deskripsi. Bab kedua kita bahas mengenai teks narasi. Bab 3 kita bahas mengenai teks prosedur. Dan hari ini kita mau bahas mengenai bab 4, yaitu teks laporan hasil observasi. Oke, kita mau bahas sebenarnya konsep teks laporan hasil observasi ini seperti apa. Oke, kita bahas ya. Pastikan kalian melihat pemaparan ini supaya mengerti sebenarnya teks laporan hasil observasi itu apa. Oke, kita bahas. Oke, teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Teks laporan observasi juga disebut teks klasifikasi. Karena apa? Karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Oke, klasifikasi dapat berupa klasifikasi teknis atau umum, tergantung objek apa yang kita deskripsikan. Oke, singkatnya, kalau dikatakan teks laporan hasil observasi, berarti teks yang melaporkan sesuatu dari apa yang kita lihat atau kita amati. Oke, kata lainnya observasi. Oke, teks laporan hasil observasi ini dikatakan juga teks klasifikasi. Kalau dikatakan klasifikasi berarti pengelompokan. Apa yang dikelompokkan? Yaitu jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Jadi, itu dia mengenai teks laporan hasil observasi. Jadi, teks laporan hasil observasi ini sering juga dikatakan teks LHO. LHO itu hanya disingkatkan aja ya, laporan hasil observasi. Itu dia. Oke, selanjutnya. Tujuan teks laporan hasil observasi. Oke, semua teks itu punya tujuan ya. Jadi, tujuan dari teks laporan hasil observasi ini yaitu untuk memberikan gambaran umum suatu objek yang generik atau umum. Jadi, kita membuat teks laporan hasil observasi itu tujuannya untuk memberikan gambaran dari apa yang kita bahas, objek apa yang ingin kita deskripsikan atau objek apa yang ingin kita amati, itu dia. Oke. Fungsi teks laporan hasil observasi itu ada 4. Yang pertama, melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Oke, berarti kita membuat teks laporan hasil observasi itu dengan tujuan membuat laporan pertanggungjawaban dari tugas dari apa yang kita lihat. Oke, yang kedua, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan atau pemecahan masalah dalam bentuk pengamatan. Oke, kita mau mengobservasi sesuatu hal. Berarti kita menyusun apa konsep-konsep yang akan kita buat ketika kita mengamati. Oke, kita memecahkan masalah. Contoh kita mau mengamati kayu jati. Ya, secara tidak langsung berarti kita kan harus lebih detail memahami kayu jati ini seperti apa, tumbuhnya berapa tahun, apa aja tanah yang cocok untuk pohon ini, seperti itu. Jadi kita kan secara tidak langsung memecahkan suatu masalah, kita amati secara detail. Itu dia. 3, sarana untuk pendokumentasian. Oke, artinya kalau dikatakan sarana untuk pendokumentasian, artinya ketika kita membuat laporan hasil observasi dari apa yang kita amati secara tidak langsung, kita memahami, kita melihat, kita menggambarkan, kita mendeskripsikan, kita bisa membuat sesuatu hal ya secara tulisan, ya kan? Boleh secara gambar dari apa yang kita amati secara tidak langsung, itulah dia dikatakan sarana untuk pendokumentasian. Oke, yang keempat sebagai sumber informasi terpercaya. Ketika kita sudah mengamati sesuatu hal, mengobservasi, ya kan? Berarti secara tidak langsung kita memberikan fakta. Jadi fakta itu berupa informasi terpercaya. Oke, ketika kita menuliskan teks laporan hasil observasi itu, informasi itu harus berupa fakta terpercaya. Jadi orang, ini benar seperti ini. Jadi kalau di teks laporan hasil observasi itu tidak boleh ada
opini, harus berdasarkan fakta. Itu dia fungsinya. Ya, kita mau bahas mengenai ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Di sini ada 6 ciri-ciri, kita bahas satu persatu. Yang pertama, bersifat objektif, global, universal. Oke, kalau dikatakan objektif, global, universal itu, kalau dikatakan objektif, nah berarti keadaan yang sebenarnya. Berarti apa yang kita lihat berdasarkan fakta, itulah yang kita analisis. Jadi sifat dari teks laporan hasil observasi itu harus bersifat objektif, tidak memihak. Global atau universal itu artinya lebih bersifat umum. Itu dia ya. Jadi objeknya itu harus objektif dan juga global dan universal. Oke, yang kedua, objek yang akan kita bicarakan atau yang akan kita bahas adalah objek tunggal. Artinya yang kita bahas itu harus bersifat tunggal. Jadi gini, kalau dikatakan poin yang kedua ini, kita mau bahas mengenai pohon jati. Berarti yang kita bahas secara detail mengenai pohon jati. Jadi kalau kita bahas mengenai pohon jati, kita nggak boleh bahas mengenai contoh ikan lele, terus kita mau bahas sekolah, kita gabung-gabung semuanya, nggak boleh. Jadi kalau kita mau bahas mengenai pohon jati, kita bahaslah secara detail, secara menyeluruh mengenai pohon jati. Oke, kalau kita mau bahas mengenai ikan lele, ya kan, kita mau mengobservasi ikan lele, berarti yang kita bahas itu objeknya harus mengenai ikan lele. Jadi objeknya itu harus benar-benar tunggal. Jadi nggak boleh digabung-gabung. Itu dia ya. Oke, yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Artinya, kalau ditulis secara lengkap dan sempurna itu berdasarkan struktur. Miss, apa struktur dari teks laporan hasil observasi? Nanti kita akan bahas mengenai struktur. Oke, yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Jadi poin keempat ini tadi sudah Miss ingatkan, kalau dikatakan dia teks laporan hasil observasi sesuai dengan apa yang kita lihat, ya kan, harus berdasarkan fakta. Jadi kita sudah mengamati, sudah mengobservasi apa yang kita lihat, ya kan, apa data yang kita dapatkan kita tuliskan. Jadi berdasarkan berdasarkan fakta, ada datanya yang mendukung. Jadi kita tidak berdasarkan opini. Yang kalau opini kan katanya belum ada pastinya. Jadi harus benar-benar berdasarkan fakta. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Jadi kalau kita udah mengamati, kita udah meneliti fakta yang kita temukan, dan sebelumnya ada juga orang yang sudah menemukan fakta yang sama, berarti penelitian itu sudah terbukti kebenarannya. Jadi kita seperti ilmuwan-ilmuwan, ya kan, kita meneliti, terus ada juga orang lain yang sudah meneliti, terus ada juga fakta yang sudah ditemukan, sudah populer di kalangan masyarakat, maka yang kita observasi ini merupakan hasilnya penelitian terkini. Jadi ini lebih ke teks laporan hasil observasi yang kompleks, yang lebih ribet ya nak. Jadi kalau kita mau bahas mengenai pohon jati atau kita mau bahas mengenai ikan hias, mungkin ini penelitian yang sederhana. Artinya yang kita observasi yang sederhana aja, yang kita apa yang kita lihat ya itu kita deskripsikan. Contoh kalau kita menemukan tumbuhan itu bisa menyembuhkan, sudah terbukti, berarti kan itu sudah yang kompleks. Jadi kita mau bahas yang mengenai yang sederhananya aja supaya kalian mengerti sebenarnya teks laporan hasil observasi itu seperti apa gitu ya. Yang keenam, yang terakhir nak, tidak mengandung prasangka atau dugaan kepemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Poin yang keenam ini hampir sejalan dengan poin keempat. Jadi kalau teks laporan hasil observasi itu tidak boleh mengandung prasangka. Contohnya, kayaknya pohon jati ini kayak gini lah gitu kan. Sepertinya pohon jati ini bisa kayaknya seperti ini. Berarti itu kan masih opini, berprasangka kita. Nggak boleh kita menduga-duga, harus berdasarkan fakta. Ya kan? Kita lihat, kita temukan data, ya kan? Yang mendukung dari apa asumsi yang kita temukan itu, berarti itu dikatakanlah teks laporan hasil observasi
itu nak tidak mengandung prasangka. Jadi harus benar-benar berdasarkan fakta. Oke, itu dia. Jadi kita tadi udah bahas mengenai pengertiannya, fungsinya, tujuannya, dan ciri-cirinya. Jadi kalian pahami materi ini. Jika ada pertanyaan terkait materi yang sudah Miss paparkan, ya kan? Miss, aku mau menanyakan sesuatu hal. Boleh kalian tanyakan langsung kepada Miss, ya kan? Tetap semangat, tetap mengerjakan tugas, dan tetap jaga kesehatan, ya nak? Oke, shalom.